Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini Ahad, nggak lari ya, nggak jogging. Nah, iya, jogging, lari, olahraga itu dalam bahasa Arabnya namanya riyadhah. Ternyata riyadhah itu tidak hanya fisik, olahraga fisik, tapi digunakan juga untuk kegiatan riyadhah batiniyah. Riyadhah di kalangan kaum sufi dikenal dengan istilah riyadhah. Yang dimaksud bukan keliling di Monas, ya, bukan jalan-jalan di hari Ahad, hari Minggu, tapi riyadhah yang dimaksud adalah olahraga batin, antara lain zikir, wirid, sholat, termasuk juga mendengarkan dan mengikuti kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian keislaman. Maka insya Allah ini juga riyadhah, ini juga olahraga, hanya olahraga spesial. Riyadhah batiniyah, spiritual spiritual apa olahraga itu bahasa Inggrisnya apa itu? Apa? Spiritual sports, ya, sport spiritual, ya, ar-riyadhah al-batiniyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, kita kembali bisa hadir ke tempat kita ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangannya kita berada di masjid kita ini. Kita bisa hidup nyaman, kita bisa hidup islami, kita di bawah naungan cahaya iman, cahaya Islam. Alhamdulillah. Hari ini, pagi hari ini sesuai tema yang dimaksudkan, dan kita juga akan menyongsong, ya, tahun baru Hijriah, insya Allah nanti hari Jumat itu 1 Muharram. Maka tema kita kali ini berkaitan dengan kebangkitan Islam, yang di dalam istilah bahasa Arab disebut dengan itu judul itu. Ada yang bisa membaca itu? As-Safwah al-Islamiyah. As-Safwah al-Islamiyah, kebangkitan Islam. Ya, jadi memang dalam ajaran Islam banyak sekali konsep-konsep yang berkaitan dengan kebangkitan. Bangkit, bangun, bergerak, ya, antara lain adalah hijrah, ya, ajaran untuk gerak. Secara keseluruhan dalam hal ibadah kita kepada Allah itu hanya ada 2 saja jenis ibadah itu, yaitu ibadah yang sifatnya gerak, ini sofwa, ini gerak, ini hijrah, ini gerak ini, dan ibadah yang sifatnya diam. Udah 2 itu aja, ya, gerak dan diam. Terkadang diam, terkadang gerak. Apa contoh ibadah diam itu?
Iktikaf. Diam di mana? Nah, masa iktikaf diam di pasar? Enggak ada, ya. Diam di masjid, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke kantor, nggak boleh, diam di masjid, iktikaf. Apalagi umpamanya ibadah yang sifatnya diam. Waktu haji, jamaah haji, diam di mana? Di Arafah, wukuf di Arafah, diam, nggak boleh ke Mekah, mesti di wukuf, mesti di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, diam, wukuf, berada di padang Arafah. Apalagi umpamanya diam. Masih juga prosesi haji. Setelah dari Arafah kemana? Musdalifah. Musdalifah dulu sebelum ke Mina. Musdalifah, ngapain di sana? Mabit. Jangan ngambil batunya. Salah satu kegiatan mabit itu ngambil batu. Tapi apa? Mabit. Apa mabit itu? Bermalam. Diam. Di Musdalifah itu bermalam. Diam. 1 malam saja. Tapi ada yang 2 malam atau 3 malam mabit di Mina. Diam di Mina. Nggak boleh pergi-pergi. Kena denda kalau pergi. Diam di situ. Ibadah yang sifatnya apa? Diam. Memang fisiknya diam, ya. Fisiknya diam. Di Arafah, wukuf di Arafah, fisiknya diam. Tapi sesungguhnya tidak seluruhnya diam. Fisiknya diam, tapi jiwanya, ruhnya, akalnya, hatinya bergerak. Nah, ini ajaran Islam. Antara gerak dan diam itu silih bergantian. Nggak boleh diam semuanya. Nah, kalau diam semuanya mati. Ruhnya juga diam, jantungnya juga diam, hatinya juga diam, fisiknya juga diam. Itu namanya innalillahi ya, meninggal. Diam fisiknya. Ibadah-ibadah yang sifatnya diam fisiknya tetapi bergerak hati, pikiran dan sebagainya. Itu contoh-contoh ibadah. Contoh-contoh ibadah yang sifatnya gerak. Sholat. Tubuhnya diam di tempat, nggak boleh pindah-pindah. Sholat kok habis itu pindah lagi, geser ke belakang, maju lagi ke depan, nggak boleh begitu. Diam, sebagian diam, tapi sebagian gerak. Sholat, tangannya, ketika tangan bergerak, yang lain tidak boleh ikut bergerak. Sambil Allahu Akbar, kakinya jalan-jalan, nggak boleh. Ini sholat, ruku, sujud, gerak. Apalagi gerak? Tawaf. Dalam ibadah haji ada kegiatan gerak keliling. Apalagi? Sa'i. Malah lari-lari kecil. Apalagi umpamanya? Lempar jumroh, jamarat. Lempar jumroh, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lempar. Saking semangatnya sepatunya dilemparkan. Saking semangatnya dompetnya dilemparkan. Bahaya ini, hilang semua nanti uangnya. Saking semangatnya batunya tidak hanya dilempar di temboknya itu, tapi kepala orang dilempar juga. Yang depan akhirnya protes, kok dilempar batu? Tengok, sesama setan jangan saling melempar. Dikiranya dia setan dilempar kepala itu, padahal ini haji. Maka ini gerak. Nah, 2 kegiatan ibadah ini simbolik sifatnya yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang seharusnya begitulah kita hidup. Kita hidup itu ada kalanya diam, tapi ada kalanya gerak.
Diam, jangan kebanyakan diam. Apalagi diamnya banyak, makannya juga banyak. Nah, ini bahaya sekali ini. Bahaya sekali ini. Bisa kolesterol naik, gula naik, apalagi asam urat naik. Jadi harus berimbang antara diam dan gerak. Begitu pula tidak hanya dalam hal makanan, tetapi juga berbagai kegiatan kita. Ya. Dalam kehidupan kita ini, kita berkegiatan ini, kita berupaya untuk menyeimbangkan antara mana-mana yang harus diam dalam bentuk istirahat, ya, dan mana-mana yang harus. Tapi kebanyakan kita ini diamnya lebih banyak daripada geraknya. Dalam konteks individu kita, dalam konteks keluarga kita, dalam konteks pekerjaan kita, dan apalagi dalam konteks agama kita. Diam saja, nggak ada gerakan. Nah, itulah maka kemudian ada istilah as-safwah al-islamiyah. Harus bangkit, harus gerak, karena kita ini kebanyakan diam. Umat Islam saking lelapnya tidur, akhirnya dijajah oleh Barat. Indonesia berapa tahun? 350 tahun. Kok bisa ya? 350 tahun umat Islam Indonesia dijajah. Apa sebabnya? Tidur. Apa sebabnya? Diam. Dicubit, diam. Diambil sawahnya, diam. Diambil kebunnya, diam. Diambil coklatnya, diam. Diambil kopinya, diam. Diambil diam. Asik. Diambil apanya? Istrinya? Jangan diem. Ya, harus ada safwah Islamiyah. Bangun dong. Bangun. Nah, inilah maka ajaran Islam mengajak kita untuk bangun. Ada beberapa istilah yang akrab di telinga kita. Ya, istilah kebangkitan Islam itu atau safwah Islamiyah itu. Jadi kata ahli bahasa itu, safwa itu dari kata-kata soha yashu, yang artinya bangun, bangun. Ya. Sahhan naum itu artinya selamat bangun. Ya. Sahaan naim istayqadha wa tanabbaha, bangkit dan bangun, bangun dari tidur. Bangun sebelum sholat subuh. Itu umpamanya ada yashu qabla sholatil fajr. Oh, orang ini bangun sebelum sholat fajar. Nah, ini sahha yashu atau sahwah itu. Ada lagi dimaknai sebagai sahha as-sakron. Orang yang mabuk itu bangun, maksudnya sadar. Yang dari mabuk gara-gara minum teler begitu, terus setelah itu sadar. Nah, itu dalam bahasa Arab sahha yashu as-sakran. Orang yang mabuk itu tersadarkan, sudah hilang mabuknya. Ada juga diistilahkan untuk hati yang bangun. Artinya hati yang bangun itu sadar dari lupanya. Ya, itu sahwa, sadar dari lupanya, hatinya, pikirannya dari tidak mikir menjadi mikir. Ya, langit cerah dari gelap, awan. Ya, langit yang ditutupi oleh mendung itu kemudian tersingkap ada sinar matahari. Nah, itu sahwa atau sahha.
matahari yang bersinar itu. Nah, digunakan menjadi istilah untuk kebangkitan Islam. Ada istilah as-sahwah al-islamiyah, kebangkitan Islam, Islamic awakening, awake itu bangun ya, wake up, Islamic awakening. Ada juga yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dengan istilah an-nahdah al-islamiyah, Nahdlatul Ulama. Ini terjemahannya juga kebangkitan, Islamic revival. Ada juga yang digunakan oleh Muhammadiyah dengan istilah tajdid. Semuanya untuk kata bangkit, bangun, bergerak, gitu ya. Hijrah itu at-tajdid, yaitu pembaharuan atau regeneration atau renewal, ya, pembaharuan kembali. Yang tadinya sudah kusam, yang tadinya sudah kotor, dibersihkan kembali. Nah, ajaran Islam itu digambarkan sebagai ajaran yang sempurna, yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat turun ketika haji wada Rasulullah, ketika khutbah itu, kemudian turun ayat itu dan mengakhiri dari seluruh ajaran Rasulullah SAW, bahwa hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agamamu, dan al-yawma akmaltum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Tetapi pada proses berikutnya, setelah 3 bulan berikutnya Rasulullah meninggal dunia, dan berikutnya diteruskan oleh khalifah-khalifah, oleh para sahabat-sahabat. Ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan dengan Umar bin Khattab, dilanjutkan kemudian Utsman bin Affan, diteruskan dengan Ali bin Abi Thalib, dan berikutnya sampai hari ini Islam yang tadinya sempurna itu mengalami, ajarannya tetap sempurna, tetapi umatnya yang memahaminya itu semakin ke belakang semakin ibarat sinar begitu, yang di pusat sinar lampu ini yang paling dekat itu yang paling dapat sinar paling panas. Semakin ke belakang, ke jauh semakin sinarnya redup, sinarnya tidak ini. Maka perlu di-renewal, perlu ditajdid agar bisa seperti di awal. Maka perlu dibangkitkan lagi supaya bisa kembali seperti asalnya, seperti semula ajaran Islam itu yang lengkap itu. Dengan kata lain, ada istilah lagi dengan ihya ad-din al-islami. Apa itu ihya? Menghidupkan kembali agama Islam. Ya. Islamnya hidup, tetapi umatnya seringkali sudah mati rasa terhadap ajaran Islam. Maka perlu apa? Dibangkitkan. Nah, dalam istilah, dalam tradisi Islam, tajdid itu, pembaharuan itu, atau kebangkitan itu, atau sofwa islamiyah atau nahdah islamiyah, itu dimaknai sebagai konsep keagamaan yang sangat penting. Sangat penting, yang diserukan secara berkala sepanjang sejarah Islam. Dan menurut hadis sahih yang terjadi, nanti kita sebutkan hadisnya, yang terjadi setiap abad mesti ada upaya pembaharuan dari generasi ke generasi, dari abad ke abad. Sekarang sudah sampai abad berapa ini? Abad 15. Nah, maka mesti ada generasi yang menghidupkan kembali ajaran Islam,
yang memperbarui kembali agama Islam. Hal itu terwujud dalam komitmen baru terhadap dasar-dasar Islam, yaitu ajaran Al-Quran dan hadis. Tentu mengembalikan kembali itu kepada apa? Kepada sumber utama. Nah, apa sumber utama itu? Ar-ruju' ila al-kitab was sunnah. Seperti waktu khutbah Rasulullah itu, pesan beliau tentang kitab was sunnah. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu. Aku tinggalkan dua pokok utama. Sepanjang kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Alkitab was sunnah. Nah, oleh karenanya ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah itu harus dihidupkan kembali. Ya, apalagi anak-anak baru, generasi baru yang belum bersentuhan banyak dengan Alkitab was Sunnah, maka harus kita. Nah, itulah maka. Nah, kenapa ada pendidikan, kenapa ada kajian, kenapa ada pengajian, kenapa ada diskusi, kenapa ada seminar dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan itu dalam rangka membangkitkan kembali, menghidupkan kembali ajaran Islam. Ya, hijrah, berubah, bangkit. Dalam sejarah Rasulullah ditandai dengan secara simbolik, yaitu gerak dari Makkah ke berapa kilo? Berapa kilo? 460 kilo. Sama dengan Jakarta Semarang, Jakarta Solo. Berapa jam? Berapa jam? Perjalanan berapa jam? Jakarta ke Solo atau ke Semarang berapa jam? Wah, yang ngebut pakai mobilnya bagus 7 jam. Mobil, kereta 8 jam. Pesawat 1,5 jam ya, 2 jam, 1,5 jam, 1,5 jam. Sekarang, dulu sebelum ada pesawat, sebelum ada, kalau dari Jakarta mau ke Solo naik apa? Sebelum naik unta. Iya, kalau ke Semarang naik apa coba? Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Jangan dibayangkan Jakarta Solo sepanjang jalan ada sungai, ada pohon, ada kebun, ada banyak buah-buahan, ada banyak pedagang. Nah, apa yang terjadi? Gersang, padang pasir. Kalau toh ada sebagian oase untuk bisa makan itu unta dan kambing-kambing itu. Ada rerumputan saja, bukan pohon-pohon besar, tidak ada. Nanti lepas lagi pasir semua. Lepas lagi, ya kalau Bapak Ibu umroh naik bis atau naik mobil GMC apa itu, nah, itu bisa menyaksikan itu bukit. Jangan digambarkan seperti Gunung Gede atau Gunung Salak ya, yang kelihatan mulus, begitu dekat ternyata pohon-pohon semua. Nah, tapi kalau di Jazirah Arab mulus, datang ke sana
batu semua, nggak ada pohon-pohonnya. Itulah Rasulullah melaksanakan hijrah untuk melakukan perubahan total, dimulai dari dirinya yang juga berubah, meninggalkan hal-hal lama menuju kepada hal-hal yang baru. Baik, nah ini ada hadis Rasulullah yang mengajari kepada kita tentang pentingnya pembaharuan. Agama yang tadinya lengkap, perjalanan waktu yang panjang, ada mengalami pemahaman-pemahaman dan praktek-praktek agama yang bisa jadi tidak sesuai lagi. Ada kotoran-kotoran, ada debu-debu. Nah, ibarat rumah kita begitu lengkap, membangun, komplit, diadakan pembukaan grand opening. Wah, itu lengkap itu grand opening. Tapi setelah 1 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, dibiarkan saja begitu, lama-lama kusam catnya, lama-lama ini karpetnya tidak semulus waktu diresmikan itu. Dindingnya, mikrofonnya, catnya, dan begitu seterusnya. Lambat laun akan, maka perlu adanya tajdid, perlu adanya pembaharuan, renovasi, pengecatan, perbaikan, membeli baru, apalah namanya, ya, yang intinya adalah dilakukan pembaharuan. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummati apa? Ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddid laha dinah. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun orang yang memperbaharui agama. Yang dimaksud dengan tajdid adalah ihya ma indarasa minal amal bil kitab was sunnah, yaitu menghidupkan kembali ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis yang telah ditinggalkan dan memerintahkan apa yang diajarkan kedua sumber tersebut, serta menghapus sesuatu yang bid'ah dan dibuat-buat. Itulah maka gerakan Muhammadiyah itu dikenal dengan gerakan TBC. Tapi C-nya sudah berubah sekarang, TBK. Bukan TBC lagi, TBK. Apa TBK itu? Tahayyul, B bid'ah, C khurafat. Tapi sekarang K khurafat. Suka warga Muhammadiyah nggak bisa membedakan itu. Pokoknya TBC aja lah. Apa itu berbeda? Itu yang ngotorin, itu yang mengotori umat ini. Tajdid itu, pembaharuan itu salah satu kegiatannya adalah apa? Upaya memurnikan, upaya purifikasi, memurnikan ajaran Islam dari kotoran-kotoran yang melingkupinya. Di antaranya adalah TBC. Tapi sebetulnya tidak hanya TBC saja, banyak sekarang yang mengotori ajaran kita itu, banyak sekali. Ada korupsi, ya, ada flexing. Apa flexing itu? Pamer. Itu ngotorin hati kita, ngotorin keikhlasan, ngotorin agama kita. Masa umroh berhasil doa tengah malam di Raudhah. Habis itu ketika doa ini minta tolong ke askar.
Nah, tolong Askar, ngapain ini video ini, saya lagi doa. Astagfirullah. Ya karena jamaah saya kalau umroh itu ada yang lucu-lucu gitu. Begitu di-share. Kalau di-share ke anaknya bagus, kalau di-share ke suaminya bagus, di-share ke istrinya bagus lah untuk tahu kegiatan keluarganya. Tapi di-share-nya di Facebook, di-share-nya di Instagram, di-share-nya di, ya Allah, flexing, kotoran, apalagi itu ria, ya, flexing, pencitraan, ini kotoran gimana? Kotoran. Nah ini harus kita perbaiki. Yang di Muhammadiyah dulu, tapi sekarang concernnya tidak hanya TBC. Apa bedanya TBC? Takhayul. Apa itu takhayul itu? Dari kata-kata khayal. Khayal itu apa? Ngelamun. Bu, pengen kaya enggak? Pengen dong, siapa yang gak kepengen kaya? Itu Bu, di Jawa Tengah, tepatnya di Jogja, sebelah selatan hampir dekat-dekat dengan sungai, laut ya, sungai. Itu ada harta karun peninggalannya Belanda. Isinya itu emas 2 kuintal. Percaya? Menghayal pengen kaya. Tapi syaratnya Bu, mesti bawa ayam cemani. Bawa apa lagi? Kepala kambing. Bawa apa lagi? Ya Allah. Ini menghayal, ini takhayul. Terus bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya, bikinan yang baru. Ya. Nah, bukan membangun gedung PP Muhammadiyah, bukan itu. Nah, itu yang kaitannya dengan muamalah itu namanya tajdid. Tapi bedakan antara bid'ah dengan tajdid. Ya, kalau yang pembaharuan, sesuatu yang baru yang berkaitan dengan muamalat itu oke. Tapi yang bid'ah ini adalah yang berkaitan dengan ajaran pokok. Ajaran pokok Islam. Ditambah yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam hal ibadah ditambahi. Tiba-tiba melaksanakan sholat duhur tidak hanya 4 rakaat. Ditambah lagi dengan sunnah 2 rakaat. Tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, sampai berrakaat-rakaat sholat rawatibnya. Nah, ini ajaran dari mana ini? Ini bid'ah. Nah, berkaitan dengan. Nah, khurafat itu bikinan-bikinan. Bu, tahu enggak? Itu di belakang rumah saya ada pohon besar. Oh, pohon rindang itu kalau malam Jumat Kliwon, ya, malam Jumat Kliwon, itu di atas itu ada makhluk halus, tapi bisa kelihatan. Kalau pakai tirakat selama 40 hari, maka muncullah makhluk halusnya itu. Matanya 1, kakinya 1, tangannya 1, makannya ayam. Maka setiap malam Jumat Kliwon ibu mesti menyediakan opor ayam. Ini buatan pikirannya, menghayal sekaligus kemudian membuat sesuatu yang dongeng. Khayalan, khurafat, bikinan-bikinan yang itu mengganggu akidah kita. Nah, ini mengotorinya, oleh karenanya kita bersihkan.
Upaya membersihkan ini termasuk di dalamnya tajdid. Tajdid, pembersihan, pemurnian ajaran Islam. Ini dimaksudkan tajdid. Ada yang bilang begini, siap enggak? Siap enggak? Siap enggak kita? Kebangkitan umat Islam itu dari timur. Timur dunia Islam itu mana? Indonesia. Jepang, tapi Jepang Islamnya sedikit. Asia Tenggara. Asia Tenggara itu mana? Ada Kamboja, ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ada Indonesia, ada Timur Leste. Mana kira-kira yang memungkinkan ini? Timur Leste, Brunei, Malaysia, Indonesia. Karena dianggap dunia Islam, penduduk umat Islam di Indonesia ini mayoritas dan besar sekali jumlahnya, terbesar di dunia. Timur Tengah kacau sekarang. Palestina sekarang tengkar antara Israel dan Iran. Suriah antar saudara. Irak masih dalam penjajahan Amerika. Mana lagi? Mesir. Mana? Harapan dari mana? Turki. Harapan dari Turki. Dari timur. Tentu kalau kita tidak tidur. Tapi kalau kita banyak tidurnya, sehari semalam berapa tidur kita ini? Tidur terus, ya nggak bangkit, ya nggak bangun. Ya maka kita bangun, bukan bangun nonton bola. Ya. Ini yang tadinya gersang, tapi kemudian menjadi peradaban Islam dari Timur Tengah. Dari Jazirah Arab yang gersang itu kemudian dibangun selanjutnya dengan megah di berbagai negara di kawasan hampir separuh dari dunia ini, dari Maroko sampai ke Merauke. Ya, Merauke Timur, Maroko, Afrika Barat, utara sana. Itu peradaban Islam. Fajar kebangkitan peradaban Islam, insya Allah. Kata para ahli, mulai awal abad 15, sekarang tahun 1446 masuk 1447. Berarti dari awal abad ke-15 sudah berapa tahun? 46 tahun. Dari mulai abad ke-15 ini. Katanya awal abad 15 ini adalah mulainya kebangkitan peradaban Islam. Yang dulu pernah jaya, tapi kemudian kalah dengan peradaban Barat. Sehingga dulu superpowernya itu sebelum Eropa dan sebelum Amerika, itu sebelum Rusia, Uni Soviet, itu adalah dunia Islam. Pusatnya ada di Baghdad, pusatnya ada di Mesir, ya, pusatnya ada di Turki, pusatnya ada di Parsi, di dunia Islam. Di dunia Islam. Tapi kemudian beralih masa gelap dunia Islam, masa kebangkitan Renaissance Barat, ya, maju, berkembang ilmu pengetahuan dan seterusnya, sampai sekarang apa yang tidak dari Barat? Apa yang tidak dari? Jangankan HP, ya, sampai peniti saja
Itu dari asing, dari asing, bukan peradaban Islam. Ya, apalagi motor, apalagi kendaraan, apalagi makanan saja dari asing, asong. Ilmu pengetahuan, kebangkitan. Siapkah kita bangkit? Dalam analisis Samuel Huntington, ini ilmuwan Barat yang ada di Amerika, itu mengatakan ancaman terbesar dari peradaban Barat ini ke depannya itu ada 2 peradaban yang tinggi. Satu, Islam, kalau Islam ini bangkit peradabannya, dan yang kedua Konfusian. Konfusian itu mana? Konfusius mana? Cina. Duluan mana nih kira-kira nanti yang maju melawan Barat ini? Apakah Cina atau dunia Islam? Kayaknya tanda-tandanya Cina ini maju besar. Cari apa di Barat, ada di Timur. Ada di Barat, ada di Cina. Kalau Barat bisa membuat Google, Cina membuat Huawei, membuat apa lagi? Kalau Barat membuat WhatsApp, Cina membuat Sehingga kalau kita ke Beijing begitu, Google nggak bisa dibuka, Facebook nggak bisa dibuka, mesti buka apa, micet, itu umpamanya begitu. Peradaban Cina begitu tinggi. Nah, tapi yang kedua peradaban Islam itu ditakuti oleh Barat, karena Barat ini peradabannya sudah mulai redup, sudah mulai melemah, kalah dengan tampilan baru. Rising stars itu ada Korea, yang dulu sebelumnya ada Jepang, ya, tapi Jepang kemudian disusul dengan Cina, disusul dengan Korea. Di Asia Tenggara ini ada yang rising star baru, apa? Vietnam. Vietnam yang dulu perang terus, sekarang teknologinya, negaranya maju. Karena apa? Mau bangkit. Nah, insya Allah umat Islam juga mau bangkit. Bangkit dengan apa? Ilmu, pengetahuan. Ilmu, tidak ada cara. Maka gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid, utamanya di bidang ilmu. Sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, universitas pula luar biasa. Itu tajdid. Di bidang apa? Pendidikan. Karena masyarakat jahiliyah, ya, itu bisa bangkit kembali itu karena diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang Arab yang tadinya primitif, yang tadinya jahiliyah, menjadi tercerahkan. Minadz-dzulumati ilan nur. Dibawa oleh baginda Rasulullah. Risalah Rasulullah SAW. Risalah Rasulullah. Apa itu? Ayat-ayat yang turun pertama kali berkaitan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Kunci sebab musabab kenapa jahiliyah, kenapa primitif, jawabannya adalah karena kurangnya, tidak adanya ilmu pengetahuan.
Padahal Allah itu alim. Allah itu ilmunya banyak sekali. Ini digambarkan ini. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Coba. Tapi kita nggak mau ngambil, kita nggak mau belajar. Bagaimana bisa bangkit? Baru membaca satu halaman sudah. Gimana coba? Ya, ya. Ngaji itu loh, ngaji. Waktu ngaji, saya besok pagi habis subuh, saya niatkan mulai besok pagi setiap habis subuh satu halaman, satu mikra. 2 halaman. Datanglah subuh, setelah sholat subuh doa baca 1 halaman, belum juga setengah halaman sudah aduh ngantuk, tidur. Bagaimana mau syahwah? Syahwah itu artinya lawan tidur. Bangkit apa? Baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak habis-habis ilmu Allah itu, saking luasnya. Muncul ilmu baru yang kita gali, yang digali oleh anak-anak didik kita. Maka jurusan-jurusan dalam perguruan tinggi itu nambah lagi terus, nggak habis-habis. Maka kebangkitan Islam itu dengan apa? Ilmu pengetahuan. Mengalahkan ilmu pengetahuan yang sudah dihasilkan oleh Barat. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu. Ya, lautan dikasih tinta. Sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Maka mesti kita baca, mesti kita gali. Nah, yang kita mungkin yang sudah usianya sudah mendekat. Apa sudah gak usah belajar Pak Ustadz? Ya, tetap belajar. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Maka kita dorong cucu-cucu kita dorong yang muda-muda itu untuk lebih giat lagi. Kita fasilitasi mereka. Alhamdulillah di Muhammadiyah ada LASMU, ada sekolah-sekolah yang tidak mampu didukung dengan beasiswa dan lain sebagainya dalam upaya ini membangun peradaban umat kita ini. Dengan apa? Dengan cara membaca. Ada kata-kata hadis Rasulullah ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu artinya peradaban, yaitu mengantarkan kepada kebahagiaan, mengantarkan kepada hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya adalah jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka bodoh itu alamat masuk surga atau neraka? Enggak ada surga diisi orang bodoh, enggak ada. Orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang cerdas. Orang-orang bodoh enggak bisa masuk surga. Bayangkan orang bodoh enggak ngerti cara sholat,
lalu melaksanakan sholat, keliru semuanya. Syarat rukunnya tidak dikerjakan. Sholat itu kan 7 menit kan, ingat Allah kan, intinya kan, mengheningkan cipta sama dengan sholat. Eling, ya beda eling dengan sholat. Memang eling itu zikir, sholat itu ada zikir, tetapi zikirnya kepada siapa? Elingnya jangan eling istrinya, karena tidak ada ilmu. Maka itulah ada syariah yang mengajarkan tata cara, berbagai macam ibadah, berbagai macam muamalah, dan begitu seterusnya. Akhirnya ditangkap oleh setiap muslim punya ilmu itu. Dari ilmu itu kemudian dia terapkan, berupaya, mujahadah, berjuang untuk bisa rutin melaksanakan, untuk bisa memperjuangkannya. Sholat umpamanya tidak hanya sekali, tidak hanya 5 hari, ya, tetapi sepanjang hidupnya. Itu terus. Nah ini umpamanya karena ilmu. Nah itulah maka ada kata-kata ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu, maka Allah akan memudahkan. Dengan ilmu kita akan dimudahkan dengan dalam segala hal. Sampai urusan makanan juga begitu. Kalau punya ilmu, maka makannya bisa enak-enak. Ilmu bisa bikin rendang, maka dagingnya empuk, enak. Ini orang Minang nih. Tapi nggak punya ilmu untuk masak daging, begitu korban disembelih langsung dimakan saja begitu. Karena ngelihat kucing, ngelihat kucing kok enak gitu ya makannya ya, daging dikasih ke dia langsung dimakan, niru. Nggak punya ilmu, keras nggak bisa ini. Ikan langsung dimakan saja begitu, nggak ada ilmunya. Nah, ilmu. Terakhir, ada berapa jam berapa sekarang? Setelah itu pertanyaan ya. Ya. Luas samudra ilmu tak terhingga, mencari ilmu sepanjang masa. Jangan karena jenggotnya sudah putih ya, lalu enggak mencari ilmu. Selagi bisa, luas ilmu, luas cakrawala, lapang terbuka, menyambut ragam pesona. Dengan ilmu itu banyak suasana, banyak variasi, banyak apa. Hidup itu menjadi lapang, menjadi nyaman. Semakin banyak ilmu, hidup semakin lega dan sejahtera. Betul ya? Betul. Banyak orang tadinya anak tukang becak, anak petani, anak orang tidak mampu, karena sekolah nggak punya biaya dapat beasiswa, akhirnya menjadi sejahtera. Sempit ilmu, sempit usaha. Dunia terasa sempit, gampang mengeluh, mudah sakit. Ya, karena ilmunya sedikit, dikit-dikit, aduh mati aku. Bentar lagi mati aku. Bentar lagi mati aku, mati beneran. Ya, gampang mengeluh, mudah sakit. Setiap saat menjerit, merasa terhimpit, kemana-mana sulit. Ayo bangkit, tuntut ilmu setinggi langit. Ya. Insya Allah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ilmu Allah itu luas, berbagai ilmu itu dinilai sebagai ibadah. Maka jangan hanya
Di sini saja, luaskan. Ada ilmu, ada pengalaman. Saya kira ini, dan oleh karenanya kebangkitan Islam itu terjadi karena setiap individu-individunya mempunyai ilmu, wawasan, pengalaman yang luas. Ya, yang luas. Nah, itu bisa karena ada hijrah, ada gerakan, ada perubahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.